Pengertian hormon. Hormon berasal dari salah satu kosakata bahasa Yunani, yaitu bahasa Gerika, yakni hormein yang berarti menggerakkan. Ada pula yang mengartikan hormon sebagai semisal messenger atau pembawa pesan kimia. Hormon merupakan senyawa organik yang diproduksi oleh suatu bagian tubuh dalam konsentrasi kecil dan diangkut ke bagian lain yang nantinya dapat mempengaruhi sel ataupun organ target sebagai bentuk dari respon fisiologis. Hormon berperan dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Berikut ini adalah beberapa istilah yang biasa digunakan dalam kajian hormon tumbuhan. Hormon tumbuhan. Fitohormon merupakan senyawa organik non-nutrisi yang disintesis pada bagian tertentu di suatu tumbuhan, kemudian ditranslokasikan ke bagian lain pada tumbuhan. Bagian tumbuhan yang ditranslokasikan tersebut akan memberikan respon baik secara fisiologis, morfologis, maupun biokimia. Namun senyawa ini hanya aktif dalam jumlah yang kecil. Selanjutnya, zat pengatur tumbuh atau plant growth regulator merupakan senyawa organik non-nutrisi yang mampu mendorong maupun menghambat pertumbuhan dan perkembangan secara kualitatif. Senyawa ini aktif dalam konsentrasi rendah. Selanjutnya, inhibitor merupakan senyawa organik yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dan tidak mampu mendorong pertumbuhan tanaman pada konsentrasi berapapun. Dalam kehidupan bermasyarakat, banyak yang menyamakan zat pengatur tumbuh atau ZPT dengan istilah fitohormon, nutrisi, dan vitamin. Padahal keempat sebutan tersebut berbeda. Yang pertama, zat pengatur tumbuh atau ZPT merupakan senyawa organik non-nutrisi pada tumbuhan yang aktif bekerja dalam merangsang, menghambat, atau mengubah pertumbuhan dan perkembangan dari suatu tumbuhan pada konsentrasi yang rendah. Pertumbuhan serta perkembangan tersebut bisa secara kualitatif maupun secara kuantitatif. ZPT ini bisa dihasilkan langsung dari tanaman endogen ataupun diberikan dari luar berupa sintetik atau eksogen. Yang kedua adalah fitohormon. Fitohormon adalah senyawa organik non-nutrisi yang diproduksi pada bagian tertentu dari tanaman dan ditranslokasikan ke bagian lain, kemudian dapat memberikan respon khusus baik itu respon fisiologis, biokimia, maupun morfologis. Yang ketiga yaitu nutrisi. Nutrisi adalah unsur senyawa kimia yang diperlukan oleh tumbuhan untuk proses metabolisme dan pertumbuhan. Dan yang keempat adalah vitamin. Vitamin merupakan senyawa organik yang diproduksi pada bagian tertentu oleh suatu tumbuhan dan aktif bekerja pada bagian tersebut juga. Itu tidak terjadi translokasi dan dalam jumlah yang kecil. Hormon adalah senyawa organik non-nutrisi yang aktif dalam konsentrasi rendah dan disintesis pada suatu bagian tertentu pada tumbuhan dan kemudian diangkut ke bagian lain pada tumbuhan yang nantinya dapat memberikan respons secara biokimia, morfologis maupun fisiologis. ZPT sangat diperlukan oleh tumbuhan sebagai medium dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Berdasarkan definisi tersebut, ciri-ciri dari hormon ialah sebagai berikut. Yang pertama merupakan senyawa organik hasil biosintesis tumbuhan itu sendiri. Yang kedua dapat ditranslokasikan ke bagian tumbuhan yang lain. Yang ketiga, tempat pembuatan biosintesis dan tempat bekerjanya berbeda. Yang keempat, aktif dalam konsentrasi yang rendah. Hormon mempengaruhi dan mengontrol perkembangan tumbuhan. Hormon memiliki fungsi untuk mengatur metabolisme pertumbuhan maupun perkembangan. Hormon tumbuhan. Fitohormon dapat mempengaruhi laju pertumbuhan pada suatu bagian tertentu pada tumbuhan. Pada konsentrasi rendah, hormon tumbuhan dapat menimbulkan efek fisiologis. Efek fisiologis tersebut muncul akibat adanya proses pertumbuhan serta perkembangan pada tanaman. Hormon berperan sebagai regulator pertumbuhan yang sangat esensial. Hormon bukan merupakan senyawa metabolit ataupun hasil reaksi yang dipengaruhinya dan aktif dalam konsentrasi rendah. Beberapa jenis hormon ada yang berperan sebagai promoter atau perangsang pertumbuhan dan perkembangan pada suatu tanaman, dan ada pula sebagai inhibitor atau penghambat pertumbuhan dan perkembangan. Jadi selain mengatur pertumbuhan dan perkembangan, hormon juga dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Hormon dalam tumbuhan diibaratkan sebagai koordinator dalam rangkai proses pertumbuhan dan perkembangan. Hormon tersebut mencakup hormon promoter, itu auksin, sitokinin, giberelin,
etilen maupun hormon inhibitor yaitu asam absisat. Hormon-hormon tersebut dapat bekerja sendiri atau dalam keseimbangan antar hormon itu, dan semuanya tergantung pada sistem yang akan dipengaruhinya. Ada 3 hal penting dalam sistem respon yang perlu diperhatikan agar hormon dapat bekerja dalam jumlah submikromolar ataupun mikromolar guna mengendalikan aktivitas gen, yakni yang pertama adalah jumlah dari hormon harus mencakupi dan tepat pada setiap sel. Yang kedua, sel sasaran atau sel yang tanggap terhadap hormon harus benar-benar mengenai hormon dan mengikat hormon tersebut secara erat. Yang ketiga, harus ada proses metabolik yang mengarah pada penguatan isyarat atau kurir bagi hormon. Proses metabolik tersebut biasanya dipicu oleh protein penerima. Hormon auksin. Frischmann pada tahun 1863 sampai 1935 merupakan salah seorang mahasiswa pasca sarjana di salah satu universitas di negara Belanda yang berhasil menemukan suatu senyawa dalam tanaman, yaitu di bagian ujung dari suatu koleoptil yang dapat menyebabkan terjadinya pembengkokan pada suatu bagian tumbuhan di tahun 1926. Pada saat ini, proses pembengkokan batang tersebut dikenal dengan sebutan fototropisme. Frischmann juga menjelaskan bahwa senyawa tersebut mengalami transport secara difusi dari bagian ujung koleoptil ke bagian potongan kecil lainnya. Senyawa ini dikenal dengan nama hormon auksin. Auksin berasal dari kata auxin yang berasal dari bahasa Yunani, berarti meningkatkan. Frischmann berhasil mengetahui aktivitas dari auksin melalui peristiwa pembengkokan koleoptil yang dipicu oleh adanya pemanjangan pada sisi tumbuhan.